Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tidak kekurangan apapun. Bersyukur untuk anugerah nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami melanjutkan seluruh rangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memahami apa maksud Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tema renungan kita pagi hari ini adalah mengenakan perlengkapan senjata terang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata mengenakan artinya memakai, menggunakan, menjalankan, atau melaksanakan. Perlengkapan adalah alat, senjata adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang. Misalnya keris, senapan, pistol senjata laras panjang, dan lain-lain. Kita mengenal senjata tajam, senjata ringan, senjata api, senjata berat, senjata biologi, senjata kimia, senjata konvensional, senjata inkonvensional, senjata nuklir, dan sebagainya. Ada pula istilah senjata makan tuan. Sedangkan terang berarti dalam keadaan dapat dilihat atau didengar, nyata, jelas, atau cerah. Terang juga berarti bersinar, siang hari, cahaya, sinar, bersih, jernih, sah, atau terbukti kebenarannya. Mengenakan perlengkapan senjata terang dapat dimaknai memakai atau menggunakan alat senjata firman Allah, yaitu Injil Tuhan yang dapat dibaca, didengar, dihayati, dan dilakukan secara nyata, jelas, cerah, bersinar, bercahaya, bersih, jernih, sah, atau terbukti kebenarannya bagi kita dan semua orang percaya. Kita telah mempelajari dan mengenal seluruh kelengkapan senjata Allah. Masalahnya, apakah hanya sebatas pengetahuan tetapi belum atau tidak mau memanggul senjata tersebut dengan banyak alasan? Waspada, serangan iblis dan antek-anteknya datang secara tiba-tiba tanpa dapat diatur waktunya. Iblis selalu mengambil kesempatan begitu ada celah tanpa perlu permisi agar kita mempersiapkan diri lebih dahulu. Sangatlah menyedihkan jika kita malas tidak mau memanggul senjatanya. Jadilah tentara Tuhan yang terlatih dengan baik dan siap berperang kapanpun. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, perlu diketahui kelengkapan senjata ini berfungsi melindungi suami istri, orang tua, anak, hamba, dan tuan. Dalam Efesus 6 ayat 1-9. Mereka semua perlu perlindungan yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu kita perlu mengenal siasat iblis dan tipu muslihatnya untuk ditangkis dengan kelengkapan senjata Allah. Senjata apa yang harus kita kenakan? Dalam Roma 13 ayat 11-14 menuliskan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saat telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh, malam telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita harus benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Jangan seperti anak-anak Skewa menggunakan nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Berarti mereka hanya mendengar nama Yesus tetapi tidak mengenal secara pribadi.
Mereka tidak memakai senjata Allah tetapi hanya menggunakan mulut bibir sendiri. Apa akibatnya? Orang yang kerasukan roh jahat mempermalukan mereka dengan mengatakan, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Bahkan orang kerasukan itu mengalahkan mereka sehingga mereka lari dengan telanjang dan luka-luka. Firman Tuhan itu Allah dan terang manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 4. Sudahkah terang Allah ada dalam kehidupan kita? Jangan meninggalkan Yesus di gereja kemudian di rumah dan di kantor kita hidup remang-remang. Faktanya banyak kehidupan dan keluarga begitu runyam. Pernikahan seumur jagung berakhir dengan perceraian, belum lagi putusnya hubungan, tidak lagi adanya pengakuan orang tua, anak, dan sebagainya. Bukankah ini menunjukkan kekalahan sebab tidak memanggul senjata itulah Tuhan Yesus Kristus? Perhatikan, jika kita tidak memakai senjata Allah, kita akan menanggung konsekuensinya. Misalnya peraturan lalu lintas mengharuskan pengendara sepeda motor memakai helm demi keselamatan. Jika pengendara malas memakai helm dengan alasan ketidaknyamanan, dia akan merasakan sendiri akibatnya saat terjadi kecelakaan ketika kepalanya tanpa pelindung langsung terbentur aspal atau kendaraan lain. Masing-masing harus memiliki senjata sendiri. Jangan menggunakan senjata orang lain seperti Daud tidak dapat mengenakan baju perangnya Saul yang tidak pernah dicobanya. Justru Daud mengalami kemenangan dengan memakai senjata umban dan batu yang biasa dia gunakan. Tetapi setelah peristiwa itu Daud pasti belajar menggunakan pedang untuk menjadi panglima perang. Minimal suami istri menggunakan senjata Allah demi kemenangan pribadi maupun keluarga. Bila salah satu dari mereka belum mengenal Tuhan, pasangan hidupnya berupaya memperkenalkan Tuhan kepadanya. Dan jangan kita melepaskan salah satu dari seluruh perlengkapan senjata Allah hanya karena mereka tidak senang atau tidak nyaman, karena ini berarti pengenalan kita kepadanya tidak lengkap. Kalau kita membuang satu apalagi dua senjatanya, maka akan lebih berat untuk meraih kemenangan. Kesatuan dalam rumah tangga akan lebih sulit terwujud. Terlebih lagi kalau kita tidak memiliki senjata sama sekali, alias mengabaikan Tuhan Yesus Kristus. Waspada, iblis dengan tipu muslihatnya menggunakan senjata yang mirip untuk mengelabui kita. Karena itu, kenakanlah pakaian senjata terang dari Yesus Kristus untuk melawan semua musuh kita, agar kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Demikian renungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang sudah kami baca dan renungkan bersama-sama, yang mengajarkan setiap kami untuk kami mengenakan senjata terang yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa waspada dan berjaga-jaga dengan ajaran-ajaran penyesat, dengan iblis yang mau menggoda iman kepercayaan kami ya Tuhan. Tuhan mampukan kami agar kami senantiasa hidup mendekatkan diri kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menjalani seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan penyertaan dan anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.